Saya keluar, saya di sini. Tolong jangan ribut. Rumah kamu aman terus gak kena banjir. Yang lain kebanjiran semua. Kamu juga orang kaya di kampung ini. Kamu pakai pesugihan ya? Saya nggak pernah pakai pesugihan. Rumah ini aman karena pondasinya lebih tinggi. Itu aja, soal kekayaan saya itu rezeki dari Allah. Halo, terus soal perempuan yang sering kelihatan di rumah kamu itu gimana? Saya juga beberapa kali lihat dia, tapi saya beneran nggak tahu dia siapa. Tolong tenang dulu, saya ngerti semua capek. Hujan beberapa hari ini emang deras, sungai meluap. Kita cari solusi bareng, jangan saling nuduh dulu. Pak Lurah, rumahku rusak parah. Ini banjir bukan sekali dua kali. Masa iya cuma karena hujan? Iya Pak, tiap hujan pasti kebanjiran. Rumah kami hancur. Saya mau tanya satu hal. Ini semua foto rumah warga yang kena banjir, tapi lihat ini, rumah Pak Hadi nggak ada di sini. Iya, kok bisa aman terus? Rumah dia malah makin bagus. Aku juga lihat rumah Pak Hadi nggak pernah kemasukan air, padahal rumah warga pada kebanjiran semua. Jangan bawa-bawa nama orang tanpa bukti. Kalau bukan karena apa-apa, kenapa cuma satu rumah yang selamat? Jangan ada apa-apanya. Cukup, kita selesaiin rapat ini. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti, warga sekalian. Bapak capek, Bu. Bapak dengar dari balai desa, omongannya nggak enak banget. Aku dengar tadi dari Bu Ruti, katanya warga mulai nuduh kamu aneh-aneh. Hah, mereka bilang rumah kita aman karena pesugihan. Padahal kamu tahu sendiri, pondasi rumah ini aku bikin tinggi dari awal. Aku tahu Pak, tapi omongan warga sekarang udah kemana-mana. Aku takut mereka datang rame-rame ke sini. Biarin aja, kebenaran tetaplah kebenaran. Dengar nggak? Ada yang ngetuk pintu. Iya, aku dengar. Siapa ya itu? Bu, di luar ada perempuan. Jangan dibuka Pak. Gak apa-apa, Bu. Takutnya dia butuh pertolongan. Gak ada siapa-siapa. Pak, itu jejak kaki siapa? Jejak kaki, lumpur. Siapa ya perempuan tadi? Kamu dengar kabar tadi pagi nggak di balai desa soal Pak Hadi? Iya, katanya rumah dia aman terus. Cuma rumah dia yang gak kena banjir. Orang-orang mulai curiga. Aku dengar ada yang lihat perempuan berdiri di atas atap rumah Pak Hadi pas hujan malam. Jangan bercanda, perempuan apa? Rambutnya panjang, bajunya kotor penuh lumpur, matanya diem aja nggak gerak. Hujan, aduh, harus pasang payung nih. Ini hujan tiba-tiba banget. Lihat, itu siapa? Ada perempuan di sana. Siapa itu ya? Kok kotor banget ya? Dia itu siapa? Kok mirip sama yang diomongin warga sini ya? Bu, kamu siapa? Kok hilang? Kemana dia? Kalau udah sampai bikin resah gini, ini bukan gosip lagi. Warga harus segera bertindak. Iya, tapi karena ini hujan deras, malam ini warga pasti jaga di sekitar sungai. Hujannya deras banget, airnya naik terus.
airnya naik cepet banget. Jangan lengah ya, kalau lewat batas ini kita mundur bisa bahaya. Iya Pak, arusnya deras banget. Tunggu, itu apaan ya? Saya kayak lihat cewek lagi berdiri. Di tengah arus begitu, gak mungkin. Astaga, itu beneran cewek. Dia kok bisa berdiri di air sederas itu sih? Kok dia nggak ke bawah arus ya? Hei, siapa kamu? Airnya naik cepat, kita harus mundur. Mundur, semua mundur. Bahaya ini, airnya deras banget. Pak, cewek tadi hilang. Kita doa bareng dulu. Niatkan minta perlindungan dari Allah, bukan malah saling tuduh. Iya Ustaz. Ya Allah, jauhkan kampung ini dari segala mara bahaya. Dengar nggak? Kayak ada yang nangis. Iya, suaranya dari arah sana, belakang musola. Siapa itu ya di belakang? Nggak ada siapa-siapa, Ustadz. Dengerin saya baik-baik. Kadang yang nangis itu bukan orang hidup. Maksudnya gimana Ustaz? Saya bisa ngerasain ada orang yang mati tapi kejadiannya ditutup. Arwah kayak gitu nggak tenang kalau kebenaran disembunyiin. Jadi, apa ini ada hubungannya sama kejadian lama? Bisa jadi, dan selama kita pura-pura nggak tahu, bencana dan gangguan ini nggak bakal berhenti. Terus kita harus gimana? Pak Hadi, udah kita samperin aja Pak Hadi. Dia kan biang kerok bencana di kampung kita. Pak Hadi, keluar! Jelasin sekarang! Saya keluar, saya di sini. Tolong jangan ribut. Rumah kamu aman terus gak kena banjir. Yang lain kebanjiran semua. Kamu juga orang kaya di kampung ini. Kamu pakai pesugihan ya? Saya nggak pernah pakai pesugihan. Rumah ini aman karena pondasinya lebih tinggi. Itu aja soal kekayaan saya. Itu rezeki dari Allah. Halo, terus soal perempuan yang sering kelihatan di rumah kamu itu gimana? Saya juga beberapa kali lihat dia, tapi saya beneran nggak tahu dia siapa. Tunggu, jangan ada yang bergerak. Kenapa? Dia ada di belakang kalian. Mana? Sekarang saya tahu siapa dia dan kenapa dia terus-terusan muncul. Dia itu siapa? Dia korban meninggal di proyek lama. Dulu ada yang mati ketimbun tanah. Sejak kematian itu proyek tidak dilanjutkan. Kalau kalian mau tahu kebenarannya, kita ke lokasi proyek itu sekarang. Ini tempat yang kamu maksud, Pak Hadi? Iya, di sini. Dulu tambang penggalian emas ilegal, tapi semuanya berjalan terlalu cepat. Maksudnya apa terlalu cepat? Iya, orang-orang rakus mau gali sebanyak-banyaknya. Dulu tempat ini ramai banget, sampai akhirnya ada longsor kecil. Beberapa orang nggak sempat keluar. Bapak lihat kejadian itu? Saya lihat persis kejadiannya. Mayat-mayatnya nggak pernah dikeluarin, ketimbun di bawah sini. Pak, tanahnya gerak. Dia di sini, terkubur hidup-hidup, tepat di bawah kita. Saya rasa bencana yang sering terjadi di kampung kita ini adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Maksud Bapak, kita harus kebumikan dia dengan layak. Gimana caranya? Mau gak mau, kita harus beresin ini besok. Kita kesini lagi besok pagi, rame-rame. Kita gali bareng-bareng, cari jasadnya walaupun cuma tulang belulang. Ini salahku.
Kalau ya perempuan itu dulu meninggal di tempat itu, berarti aku yang paling bertanggung jawab. Astaga, kenapa bisa jatuh sendiri? Siapa di situ? Jangan ganggu aku. Wiryo. Jangan sebut nama aku. Aku mati karenamu. Kamu tidak peduli keselamatan kami. Aku nggak tahu apa-apa. Aku udah kasih tahu kalau ini proyek ilegal. Lagian kamu yang mau kerja di situ kan? Aku cuma ngumpulin emas dari kalian aja. Lalu kalian aku bayar kan? Jangan ganggu aku. Saat aku tertimbun hidup-hidup bersama yang lain, kamu lihat aku teriak. Aku takut, aku salah. Aku tahu itu juga salahku kerja di tambang ilegal. Tapi aku cuma mau dihormati. Kami cuma mau dihormati. Tolong kebumikan kami dengan layak. Aku bakal beresin. Besok aku ajak warga ke sana. Aku bakal ajak warga doain kamu supaya kamu bisa tenang. Cepat, jangan lama. Iya, aku janji. Kita doain di sini aja, jangan mendekat ke tanah retaknya. Bahaya bisa longsor. Saya sudah sewa alat berat buat cari perempuan itu, tapi hujan keburu turun. Pak, tanahnya kayak gerak sendiri. Ini bahaya nggak ya? Jangan panik, kita mundur pelan-pelan ya. Padi, retaknya makin gede. Awas! Kamu mundur, ajak yang lain mundur. Padi, Lepasin Pak, mundur aja. Ini nggak stabil. Jangan korbanin nyawa Bapak. Jaga kampung ini, jangan sampai terulang lagi. Doain dia, doain kami semua. Pak Hadi, beneran tertimbun ya? Bapak, kenapa Bapak tinggalin Ibu, Pak? Pak Lurah, tolong suami saya, Pak. Dia tertimbun, Pak. Ini kejadian terburuk yang pernah saya lihat di kampung ini. Maaf Bu, untuk sementara alat berat belum bisa, mengingat kontur tanah yang masih basah. Takutnya ada longsor susulan. Pak, kemarin kita salah. Kita datang ke rumah Pak Hadi rame-rame. Kita fitnah dia pakai pesugihan. Iya, saya juga salah. Harusnya dari dulu saya kasih tahu tentang sejarah proyek galian yang masih ilegal ini ke warga. maafkan saya. Dulu saya adalah bos penadah dari emas ilegal di sini. Dengar nggak? Kami manusia, kami bukan binatang. Kami juga butuh dihormati, didoakan supaya kami bisa pergi dengan tenang. Kami dengar, kami salah. Kami akan menghormati kalian, semua yang jadi korban di proyek ini. Suamiku mati buat nutup kesalahan kita semua. Mulai hari ini nggak ada lagi yang ditutup. Kita doakan semua yang jadi korban. Kita harus sama-sama bangkit, menata kembali kampung kita ini.